Kembali di Sapa Indonesia Malam. Siapa capres PDI Perjuangan jelang Pilpres 2024 mendatang masih menjadi teka-teki. Sejauh ini ada 3 tokoh meraih elektabilitas tertinggi dalam berbagai survei, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ada mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara elektabilitas capres versi lembaga survei Poltreking pada 21 hingga 27 November 2022 menempatkan Ganjar Pranowo di urutan teratas dengan 28,3%, Anies Baswedan 24,9%, dan Prabowo Subianto 23,1%. Lantas bagaimana elektabilitas parpol jelang pemilu 2024? Versi lembaga survei Poltreking periode 21 hingga 27 November 2022, PDI Perjuangan meraih elektabilitas tertinggi disusul Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, dan Partai Demokrat. Jadi kalau Mas Hanta lihat bukan ukuran waktu kalau untuk PDI Perjuangan sebagai pemegang kunci kotak Pandora kalau kita lihat di peta politiknya saat ini. Ya, Priska, pertama saya komentari 2023, itu sudah jelas lah 2023, nggak mungkin 2024. Kalau 2024 sudah telat dan PD Perjuangan berarti nggak ikut Pilpres. Itu saya kira sudah benar 100% itu 2023. Cuma kapannya, saya sih termasuk yang tidak yakin bahwa PD Perjuangan akan mengumumkan lebih awal dan lebih cepat. Karena Misalnya di HUT PD Perjuangan kita sebagian orang berharap wah ini akan ada kejutan. Saya sih yakin tidak. Kalau kita lihat polanya dari sisi polanya PD Perjuangan selama ini, yang kedua adalah partai besar dan partai besar cenderung memang terakhir, beda dengan Partai Nasdem. Memang telat kalau misalnya belum cukup boarding passnya atau tiket partainya, sehingga lebih awal lebih bagus. Bagi PD Perjuangan saya kira akan main di ujung, nanti waktunya bisa jadi di last minute juga, detik-detik yang sangat menentukan, dan itu penting untuk mengatur ritme permainan, kata Bang Andreas nanti saya kira. Nah, kemudian Priska, menurut saya PD Perjuangan ini betul dia menentukan tendensi peta koalisi. Karena apa? Karena dua hal. Satu, secara kursi dia posisinya strategis. ya, Karena memiliki tiket premium, tiket boarding pass, tanpa berkoalisi pun bisa maju. Sehingga ketika PD Perjuangan sudah menentukan tidak berkoalisi atau berkoalisi, lalu siapa yang didukung itu sangat menentukan. Yang kedua, ada figur kuat dari 3 nama tadi di survei Kompas maupun survei Poltreking di prolog Kompas TV tadi, yang juga Priska sampaikan tadi, adalah ada 3 figur kuat, dan di antara 3 itu adalah kader PD Perjuangan Mas Ganjar, dan itu sangat menentukan siapa yang akan maju. Saya bacanya, saya singkat 5 oke. analisis saya, Priska, atau 6 yang menentukan PD Perjuangan ini. Satu, siapa yang akan ditentukan PD Perjuangan menjadi pertimbangan adalah untuk memperhatikan masa depan partainya. Artinya siapa ketua umum PD Perjuangan lanjutkan setelah Ibu Mega, saya kira akan menjadi variabel bagi PD Perjuangan siapa yang akan ditentukan. Yang kedua adalah faktor elektabilitas, soal probabilitas kemenangan. Jadi Oke. elektabilitas, peluang menang, belajar di Pak Jokowi yang didukung juga diperhatikan. Yang ketiga adalah, kalau nomor 1 Mbak Puan yang paling kuat, yang variabel kedua adalah Mas Ganjar mungkin. Oke. Yang ketiga adalah soal kotel efek ekor jas, itu akan dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Oke. Mencalon seseorang itu akan memberi dampak kepada partainya agar tetap menjadi pemenang pemilu. Yang keempat, faktor kingmaker bernama Pak Joko Widodo. Faktor Pak Jokowi juga akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Dan yang kelima adalah lawan politiknya siapa. Nah, kalau Oke. lawan yang keluar di sana adalah keluar dari jalur boarding pass, misalnya Pak Prabowo, kemudian Mas Erlangga, mungkin Mbak Puan dengan mantap akan didukung oleh PD Perjuangan, bacaan saya. Tapi kalau yang di seberang sekarang seperti Nasdem misalnya jadi betul-betul mengusung Anies Baswedan yang punya potensi elektabilitas, maka PD Perjuangan akan mengeluarkan faktor elektabilitas juga lebih determinan. Jadi Oke. saya kira Anies keluar itu akan menentukan PD Perjuangan kemana. Dan terakhir, keenam adalah faktor koalisi, kawan koalisi. Jadi 6 Oke. faktor ini akan menentukan siapa dan kapan PD Perjuangan menentukan capres. Mas Hanta, kemungkinan mana sejauh ini sampai saat ini setidaknya yang paling logis untuk diterapkan? Ya, saya mulai yang paling tidak mungkin. Bagi PD Perjuangan, bacaan saya, satu, PD Perjuangan hampir mustahil akan mengumumkan paling awal dan paling cepat. Itu pola PD Perjuangan dalam mengumumkan calon gubernur apalagi presiden. Tadi dengan faktor yang saya katakan tadi, karena dia partai besar, tanpa berkoalisi pun bisa. Kemungkinan yang kedua yang hampir juga tidak mungkin, meskipun kemungkinannya ada, adalah PD Perjuangan maju tanpa koalisi. Dugaan saya PD Perjuangan akan mempertimbangkan kawan-kawan koalisi, kendati pun bisa maju tanpa koalisi. Sehingga kemungkinan itu mengecil. Yang ketiga, ini agak terbuka, memang kemungkinan agak besar, tapi relatif masih kecil juga.
ya, muncul nama di luar nama Mbak Puan Maharani dan nama Mas Ganjar Pranowo. Hmm. Jadi kalau saya balik di logikanya kemungkinan namanya masih berputar pada dua nama itu. Yang kedua, kemungkinan PD Perjuangan akan mengumumkan tidak dalam waktu cepat dan terburu-buru. Dan yang ketiga, kemungkinan PD Perjuangan tetap berkoalisi dengan partai lain. Kalau saya balik ya, Priska dan Bang Andreas, Ya. kalau bacaan saya. Nah, kemudian siapa itu akan bergantung pada lawan. Seperti saya katakan tadi, saya setuju Bang Andreas juga. Ini kan variabel. Ibu Mega sebagai veto player yang akan menentukan di PD Perjuangan, pasti banyak variabel. Tinggal pertanyaan Friska tadi betul, cuma Bang Andreas nggak mau jawab pasti tentunya. Variabel mana yang paling kuat? Saya sih yakin tidak keluar dari 6 variabel itu kayak saya. Cuma variabel mana yang paling kuat? Itu memang pertanyaan paling pas. Apakah variabel soal struktur partai, struktur kekuasaan partai diutamakan, apakah kekuatan elektabilitas yang paling diutamakan, apakah menjadikan partai PD Perjuangan mendapatkan berkah kotel efek paling besar, apakah faktor Pak Jokowi, apakah faktor figur-figur yang saya katakan tadi lawannya, apakah faktor Anies Baswedan akan jadi lawan itu paling determinan, apa faktor koalisi, bicara koalisi, tidak jauh dari itu. Tapi saya yakin dengan ketajaman politik PD Perjuangan dan Ibu Mega dengan jam terbang selama ini, saya kira akan melihat variabel mana yang paling menentukan. Dan memang tidak bisa dijawab segera, karena lawannya juga belum jelas, Priska. Nah, belum resmi, belum ada satupun lawan resmi. dan nanti saja kalau udah ada lawan, baru bisa lebih jelas lagi, clear hitung-hitungannya gitu ya, Mas Hanta. Betul. Betul, kalau Anies jadi maju dan Anies batal maju itu penting bagi PD Perjuangan. Apakah Prabowo maju atau Prabowo tidak maju itu penting. Bahkan siapa wakil bagi PD Perjuangan penting. Jadi saya kira kita akan bermimpi kemudian PD Perjuangan mengumumkan di ulang tahun PDIP, mengumumkan si A dan si B. Gitu. Terakhir saya singkat Mas Hanta, untuk penutup, jadi kalkulasinya apa nih yang penting jadi perhitungan PDI Perjuangan di 9 bulan jelang akhir masa pendaftaran di Pilpres nanti? Ya, Priska, bagi PD Perjuangan itu sangat menentukan ya, menentukan antara dilema antara Mbak Puan atau Mas Ganjar. Puan berpasangan dengan si yang lain, atau kedua Ganjar berpasangan dengan yang lain, atau yang ketiga Mas Ganjar dan Mbak Puan atau Mbak Puan dan Mas Ganjar berpasangan. Nah, di luar yang keempat, di luar 4 nama itu saya menutup kecil peluangnya ya, karena struktur itu. Dilema di mana? Satu, basis PD Perjuangan dan Mas Ganjar itu sama-sama di Jawa Tengah. Paling kuat karena pemilihnya 16% nasional. Yang kedua di Jawa Timur, PD Perjuangan itu juga kuat, Ganjar juga lumayan kuat, basis Pak Jokowi juga. Sehingga ada dilema dan harus hati-hati dan cermat saya kira PD Perjuangan mempertimbangkan ini. Kalau misalnya Mbak Puan diusung, ini aman secara struktur kelanjutan PD Perjuangan ke depan tetap di terah Bung Karno untuk menjaga ideologi Bung Karno dan seterusnya. Tetapi memang tantangannya elektabilitas Mbak Puan, apakah setahun ke depan, apakah bisa menanjak, kalau tidak misalnya trennya tidak naik, itu berbahaya buat PD Perjuangan misalnya mengalami kekalahan, meskipun jangan disimpulkan pasti Pak. Yang kedua, kalau memilih Mas Ganjar yang dimajukan, lalu Mas Ganjar menang, nah ini juga harus diantisipasi. Apakah Bung Karno akan terus melanjutkan di PD Perjuangan, sehingga Mas Ganjar bisa jadi, tanda petik, mengambil alih ke depan potensi PD Perjuangan. Nah, ketiga, kalau Ganjar dan Puan digabungkan, ini juga di basis yang sama, yang perlu diantisipasi. Dan terakhir, saya kira yang paling, kalau kedua-duanya nggak dimajukan kecil kemungkinan. Nah, kalau Ganjar dan Mbak Puan itu menyatu dalam konteks ini PD Perjuangan, maka akan mengalami apa ya, menyatu, dia mengkristal, soliditasnya makin kuat. Tapi kalau berpisah, kemungkinan terbelah basis-basis juga kuat. Nah, inilah saya kira kecermatan PD Perjuangan, bagaimana membuat struktur PAN tetap dalam kendali satu titik, yang kedua bisa memenangkan Pilpres tapi di Pileg juga tetap menang. Nah, ini saya kira tidak mudah untuk menentukan pilihan politik keputusan Ibu Mega. Dan hitung-hitungannya tidak bisa pakai rumus eksakta kita semua ya. Harus bersabar dan PD Perjuangan tidak boleh keliru. Baik, harus cermat, tidak bisa pakai rumus eksakta. Kita tunggu dalam waktu 9 bulan ini. Bagaimana Pak Jokowi dan seterusnya sangat menentukan.